Oke guys, cara bangun startup dari nol. Full disclaimer, ini bukan teori pasti, semua orang beda-beda. Tapi ini gue ngomong berdasarkan pengalaman gue, pernah gagal bikin startup 7 kali, pernah bikin startup lalu diakuisisi, sampai sekarang menjadi CEO ternak uang yang berhasil diinvest nilainya miliaran rupiah. Hal pertama yang kita perlu klarifikasi, apa itu sebuah startup? Sebuah startup itu pada esensinya adalah sebuah bisnis. Kalau sebuah bisnis, kita udah bahas di video gue yang ini, adalah sebuah organisasi yang mencari profit dengan menjual barang, produk, atau jasa. Nah, mungkin bedanya dengan startup, orang bisa bilang, oh startup itu intinya bisnis yang baru merintis. Walaupun secara teknis, yes, startup baru merintis. Tapi kenyataannya, startup itu lebih dikonotasikan dengan bisnis yang punya scale opportunity. Atau bahasa lainnya, bisnis yang bisa scale. Apa itu scale? Scale artinya bisnis ini bisa grow 10 kali lipat, ratusan kali lipat dari dia dibangun tanpa cost-nya ikut-ikut naik. Contohnya kayak Instagram, pas dia diakuisisi, dia cuma punya berapa belas karyawan padahal dia usernya udah jutaan. Dan biasanya startup-startup bisa scale dengan bantuan teknologi. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, startup harus punya teknologi nggak? Sebenarnya yes and no, tapi kalau misalnya nggak ada teknologi, susah juga untuk kita bisa scale startupnya sampai ratusan juta orang. Dan di kepala kita banyak banget success story startup kayak Dropbox, Airbnb, Facebook, Google. Nah, tapi di sini videonya gue bakal lebih fokus gimana cara memulai membangun startup dari nol. Apakah kita harus langsung cari investor, cari pemodal? Kenyataannya ini udah gue laluin sendiri, gue udah ngomong sama nggak tahu udah berapa puluh investor, udah pitching berkali-kali ditolak, sampai akhirnya di tahap sekarang, akhirnya gue mau share tahap-tahap awal step by step cara membangun startup dari nol. Gue juga bakal share beberapa studi kasus startup-startup yang berjalan, mereka mulainya kayak gimana. Oke, step 0, ide dan tim. Semua startup itu punya ide untuk disrupt the market. Apa artinya disrupt the market? Kalau misalnya ini cara kerja suatu bisnis selama 20 tahun terakhir. Startup masuk tiba-tiba jebret, tiba-tiba dia mengubah cara orang melakukan bisnis, cara orang konsumsi produk. Itu yang dilakuin sama Google, Facebook, Airbnb, dan semuanya. Dan biasa step 0 ini kita nggak usah muluk-muluk, harus punya ide yang bener-bener gede banget, tapi yang penting di step 0 ini kita punya hipotesa. Kita ngebayangin dunia ini tuh bisa lebih baik dalam bentuk apa? Misalnya ngebantu orang di aspek makanan, ngebantu food delivery, misalnya ngebantu orang di aspek apa. Nah, tapi di step 0 ini gue tambahin ide plus tim, karena gue sangat nggak rekomendasi orang startup founder bener-bener seorang diri, karena most of the time startup yang sukses itu either punya beberapa founder, kayak Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg juga sebenarnya punya beberapa co-founder, karena itu yang bakal ngebantu lu buat bisa ngembangin startupnya ke depannya. Karena ngebangun startup, again gue bakal klarifikasi, ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ada kemungkinan besar lu gagal, karena gue tuh gagal 7 kali sebelum akhirnya berhasil diakuisisi dan ngebangun ternak uang. Walaupun, disclaimer, belum sukses-sukses amat, karena belum exit. Apa yang harus diperhatiin dari step 0 ini, ide dan tim? Make sure kayak pertama idenya itu cukup menarik atau bisa solve problem yang lumayan besar di masyarakat. Udah, itu dulu aja, hipotesa. Kita nggak tahu idenya tuh bakal works atau nggak. That's the point of startup. Nanti gue bakal jelasin tentang konsep mencari product fit atau product market fit. Tapi yang kedua, gimana cara cari tim yang tepat? Sebenarnya panjang banget videonya kalau misalnya gue jelasin semua, tapi mencari tim yang tepat intinya cari tim yang sevisi dan skillnya komplementer. Misalnya sevisi adalah sama-sama punya mimpi yang besar, sama-sama pengen solve sesuatu, dan skillnya tuh komplementer. Jangan kalau misalnya sama-sama ngerti produk, dua-duanya orang marketing. Oke, moving forward ke step 1. Step 1 tuh sebenarnya semua startup itu mulai dari hipotesa, oh kira-kira ini bakal works. Jadi pre-investor, sebelum startup mencari investor, dia harus melakukan namanya validasi. Validasi ide dengan membangun traction. Jadi gue bakal bahas dua itu. Validasi adalah, kalau dari ide, kita nggak tahu ini bakal works atau enggak. Jadi sebelum kita grow the business, grow the startup, kita harus tes dulu di kolam yang lebih kecil, kira-kira ide ini works nggak ya? Orang tuh butuh atau enggak? Dan itu part dengan membangun traction. Traction kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya pijakan. Artinya kita udah ngebuktiin sampai level tertentu bahwa ternyata ide ini works loh, ada orang yang butuh, tinggal kita butuh gedein gitu. Jadi itu step 1-nya. Kita harus validasi ide. Dengan cara apa? Gue udah ngomong berkali-kali dan ada banyak buku yang gue rekomendasi, misalnya kayak Lean Startup. Lean Startup tuh ngajarin konsep yang namanya minimum viable product. Nah, kalau misalnya di step ini kita udah punya ide dan udah punya tim, kita mungkin bingung kayak kita harus ngapain lagi nih, kita langsung invest ratusan juta untuk bikin produk atau kita harus ngapain. Nah, MVP ini benar-benar menjadi patokan pertamanya. Kalau menurut gua, lupain kalau punya ide, punya tim, langsung cari investor, langsung cari pendana. Kenyataannya kebanyakan startup tuh nggak bisa ambil jalur itu. Saran gua selalu ngebangun MVP dengan bootstrapping, atau artinya bootstrapping tuh memodali dengan diri sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang bingung bilang,
Tapi ide yang gue bikin tuh modalnya gede, kayak harus invest ratusan juta. Nah, di sini gue bakal cerita dikit tentang ceritanya Dropbox. Dropbox itu dimulai dengan konsep, file sharing tuh harus segampang drag, drop. Nah, tapi untuk bikin MVP-nya aja, untuk bikin produknya, itu mahal banget dan lama. MVP itu tujuannya adalah untuk kita validasi ide, apakah ide ini bakal ada yang beli atau menarik atau enggak. Jadi cara Dropbox membangun MVP mereka adalah mereka bikin video. Mereka bikin video animasi, kira-kira produknya bakal kayak gini, terus kasih lihat ke beberapa teman mereka, kasih lihat ke beberapa orang, ini idenya menarik. Step 1, ke validasi, baru mulai invest lebih. Jadi startup itu jangan kayak langsung mikir 1M, bikin, tahu-tahu works, tahu-tahu enggak gitu. Tapi kita ada increment kecil-kecil dalam bentuk MVP yang kita ulangi terus improve sampai kita dapat kolam yang lebih gede, customer yang lebih banyak. Kayaknya ini stepnya agak berantakan, tapi sebenarnya kan flow-nya kayak gitu. Ide, tim, membangun MVP. Nah, ini di tahap yaitu membangun traction. Atau mungkin step 2-nya ya, kalau misalnya nggak berantakan. Membangun traction artinya lu udah jalanin startup lu, udah jalan berbulan-bulan dan dapat customer. Customer-nya bertambah, customer-nya happy, dan mereka menggunakan dan membeli produk lu. Jangan sekedar cuma kasih gratisan, terus kasih coba, ini bagus nih, traction-nya bagus, ini startup bakal works. Tapi at the end, tractions itu akan terlihat di angka atau numbers. Berapa banyak user lu, berapa banyak pembelian, sampai ke paling bawah, berapa banyak financials lu. Lu berhasil ngejual berapa banyak dan punya omset berapa. Walaupun nggak profitable, nggak masalah, tapi again, step 1 dari membangun startup adalah memvalidasi apakah ide lu dibutuhkan oleh masyarakat. Baru nanti ke depannya kalau dibutuhkan, improve lagi. Ada revenue, ada traction, hire orang. Baru tahapnya grow. Jadi kalau misalnya kita udah ngebangun traction itu, dan misalnya, berarti kita butuh dana tambahan untuk benar-benar bikin startup ini lebih cepat. Barulah kita cari investor. Nah, sebenarnya part 1 dari cara bangun startup dari nol itu as simple as that. Bisa nggak itu langsung works terus langsung cari investor? Bisa aja. Tapi ada kemungkinan besar di saat kita validasi produk, yang di kepala kita idenya bagus, eksekusinya bagus. Ternyata orang nggak butuh. Ya move on. Kalau nggak move on, pivot. Pivot itu bahasa di startup artinya kita ganti haluan. Kalau misalnya ide satu nggak works, ya udah kita coba ide kedua. Jadi kita ulang terus sampai kita ketemu product fit. Nah, jadi kalau misalnya gue summarize, step 1 ngebangun startup, kebanyakan orang, teman gue itu salah total dengan langsung cari investor. Belum ada traction, belum ada produk, langsung cari investor. Kenyataannya, kalau bisa, bootstrap sendiri, pakai dana sendiri, bikin MVP-nya, minimum viable product, lalu membangun traction. Nah, di sini cara membangun traction itu strateginya beda-beda, tapi setiap bulan kita harus ngelihat angka kita tuh naik, kayak jumlah user, jumlah pengguna, dengan marketing, performance ads. Dan yang gue rekomendasi sebenarnya untuk MVP di awal, jangan keluarin modal terlalu gede. Simple website. Kayak pas Tanah Uang di awal, kita bikin simple website pakai WordPress, dan kita cuma modal si Timothy, si jadi influencer. Terus kita ngelakuin simple Facebook ads. Kita simple apa. Jadi kecil-kecil gitu, akhirnya lama-lama kita bakal nemu poin di mana, kayaknya ide ini bisa works. Tinggal kita invest lebih banyak lagi. Kita putar duit kita cari investor. Baru di sana startupnya bakal grow. Nah, tapi itu bakal di video yang terpisah lagi. Jadi part 1 ini lebih fokus ke membangun startup pre-investor. Jadi gimana caranya kita memulai, apa yang harus diperhatiin. Kalau misalnya video ini kurang jelas dalam bentuk tips and triknya, misalnya idenya harus gimana kalau nggak ngerti tech, gimana kalau nggak ada modal. Part of being a startup founder adalah kreatif. Kalau misalnya kita nemu problem, terus kita kayak, terus bingung, terus mentok gitu. Ya, trust me, kita nggak bakal bisa sukses sebagai founder. Kita harus bahasanya, gue kesini uyek. Kalau kita mentok, nggak ketemu cara buat bikin produknya. Figure out a way. Bikin video kayak, bikin dalam bentuk sketsa di kertas, kasih lihat orang. Atau misalnya mau bikin startup yang modalnya 20 juta. Mulai dari hal kecil dulu, bikin di Google Drive, bikin Google Form, gunakan teknologi yang ada. Be as creative as possible, dan coba validasi atau buktikan bahwa ide kalian, produk kalian dibutuhkan oleh masyarakat. That is part 1 cara membangun startup dari nol. Memvalidasi ide dan membangun traction. Nah, selanjutnya apa? Cari investor, bakar duit, dan lain-lain. Itu mungkin gue bakal bahas di part selanjutnya. Kita berhenti di sini aja. Sampai kita bangun traction. Kalau udah bangun traction, bikin pitch deck, cari investor, dan itu game-nya berbeda.
Jadi kayak di video yang udah gue jelasin di CEO Ternak Uang, apa yang gue lakuin di awal startup sama apa yang gue lakuin sekarang itu kayak beda banget. Dulu gue bisa ngelakuin desain, sekarang gue udah harus delegasi ke tim. Nah, nanti see you guys di part 2. Kalau misalnya kalian punya opini atau pertanyaan, feel free untuk komen di bawah. Kalau misalnya ada yang bisa jawab juga, feel free untuk jawabkan komen di bawah. Gue coba komitmen untuk bisa jawabin komen kalian, tapi ternyata nggak segampang itu, karena banyak banget videonya yang kalian tanya-tanya, jadi gue bakal fokus 1 atau 2 hal aja, sisanya coba follow gue di Instagram. Kalau belum subscribe, nyalain lonceng. Oke, see you guys in the next video.